Kita akan menempatkan pasukan di Papua dan menerapkan satu metode dan pejabat-pejabat Papua kami tetap akan tembak. Menhan menetapkan Papua sebagai daerah dengan pengamanan khusus. Biasanya langkah seperti ini tidak muncul tanpa alasan besar. Ada sesuatu yang sedang bergerak di Papua dan hampir tidak ada yang membicarakannya. Apakah konflik Papua masuk fase baru? Atau ada ancaman yang selama ini tidak kita lihat? Di video ini, kita bedah semuanya. Dari operasi KKB, strategi TNI Polri, aliran senjata, sampai bagaimana konflik ini membentuk Papua di tahun 2026. kita akan menempatkan pasukan di Papua dan menerapkan satu metode dan Kenyataannya kondisi keamanan di Papua memang tidak pernah sederhana. Sejak tahun 2022, Satgas Khusus bernama Operasi Damai Karten sudah diterjunkan dengan 1.824 personil Polri dan 101 personil TNI. Tugasnya jelas, menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polda Papua. Tapi ancaman di lapangan terus berkembang. Karena itu pada tahun 2024 dibentuklah Koopс Habema, sebuah komando baru untuk menyatukan pola operasi TNI Polri di daerah konflik. Strateginya, Smart Power, kombinasi dari soft power dan hard power, dan diplomasi militer. Di Medan Papua, pasukan Koops Habema ini bergerak sebagai siluman, menembus hutan, sungai, dan pegunungan. Berkali-kali mereka berhasil merebut markas utama KKB. Banyak yang menilai keberhasilan ini tidak lepas dari sosok Maijen Luki Avianto, Panglima Koops Habema, sekaligus Pangdam Mandala Trikora. Tapi satu hal yang masih jadi teka-teki, kenapa KKB tidak pernah habis? Senjata selalu ada, meski berkali-kali disita. Dugaan kuat, ada sokongan dana dari berbagai pihak, bahkan dari luar negeri. Kasus Anton Gobay yang membeli senjata dari Filipina untuk dikirim ke Papua hanyalah salah satu buktinya. Penuh keman 1, 2, 3. Penuh mah. Senjata-senjata yang masuk lewat jalur gelap inilah yang kemudian dipakai KKB untuk menebar teror di tanah Papua. Dan akibatnya, situasi keamanan di Papua terus memanas dari tahun ke tahun. Teror bukan cuma dirasakan rakyat sipil, tenaga kesehatan, dan para pekerja proyek pembangunan, tapi juga pejabat di tanah Papua. Jenderal Goliat Tabuni, Komando Nasional TPNPB, bahkan pernah mengeluarkan ancaman keras. Siapapun pejabat yang dianggap pro terhadap NKRI, entah itu gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD, atau pejabat lain, akan jadi target eksekusi. Ancaman ini mereka klaim sebagai bentuk respon atas dugaan pelanggaran HAM dan eksploitasi sumber daya alam yang terus berlangsung di Papua tanpa mempertimbangkan hak masyarakat adat. Dan ini bukan gertakan kosong. Oktober 2025, rombongan mobil Kapolda Papua Tengah, Brigjen Alfred Papare, ditembak oleh kelompok KKB pimpinan Aibon Kogoya di Nabire. Kejadian ini berlangsung saat Kapolda hendak mengevakuasi warga yang ditembak KKB. 4 polisi luka-luka akibat serangan ini. Tapi tetap, yang paling menderita selalu warga sipil, dan ini sudah ada banyak kasus. Awal November, seorang warga pendatang di Yahukimo kembali jadi korban. Ia diserang brutal di kiosnya oleh pelaku yang berpura-pura membeli BBM. Modusnya sederhana tapi mematikan. Meski begitu, pemulihan wilayah tetaplah berlangsung, dan hasilnya mulai terasa. Beberapa daerah yang dulunya dikenal sebagai zona merah, seperti Intan Jaya, sekarang berubah jadi area yang jauh lebih aman dan kondusif. Aktivitas warga yang dulu terhenti karena rasa takut, pelan-pelan kembali hidup. Bahkan muncul kabar menarik, seorang Panglima OPM yang menguasai 7 wilayah adat Papua mengibarkan bendera putih. Ia menolak perang melawan TNI dan Polri menjelang tanggal 1 Desember, tanggal yang mereka kaitkan dengan Hari Kemerdekaan Papua. Ia menegaskan tidak boleh ada kontak senjata di hari itu. Tapi bagaimana sebenarnya negara menanggapi dinamika yang terus berubah ini? Dan seperti apa strategi di balik operasi TNI Polri di Papua? Dinamikanya
Serangan KKB yang tidak pernah berhenti membuat keadaan semakin mendesak. Dan kondisi inilah yang akhirnya melahirkan babak baru operasi keamanan di Papua, Operasi Damai Kartens, dan Korps Habema. Derasnya tekanan TNI Polri lewat Operasi Damai Kartens dan Korps Habema mulai menunjukkan hasil. Banyak anggota KKB akhirnya menyerahkan diri dan kembali menyatakan ikhrar setia kepada NKRI. Pada bulan Juli misalnya, 4 anggota KKB di Puncak, Papua Tengah memilih turun gunung. Proses penyerahan diri ini disaksikan aparat keamanan, tokoh agama, dan tokoh adat. Sebuah momen yang menunjukkan kalau pendekatan keamanan dan pendekatan sosial bisa berjalan berdampingan. Di wilayah lain operasi dilakukan lebih keras. 3 anggota KKB dilumpuhkan, termasuk 1 tokoh penting yang sudah lama masuk daftar DPO kepolisian. Dari tangan mereka, petugas menyita 1 pucuk SS-2V4 lengkap dengan teleskop Trijekon, senjata milik prajurit TNI yang gugur pada tahun 2019. Ada juga senapan angin, ponsel, dompet, hingga dokumen pribadi yang jadi petunjuk baru. Akhir Oktober, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Selanijaya berhasil menangkap Dukwi Kogoya. Ia terlibat langsung dalam penembakan yang menewaskan Brigpol Joan H. Sibarani di distrik Tiom pada September 2024. Tidak sampai di situ, di awal November, Komandan Batalion Semut Merah KKB Kodap Yahukimo, Lipet Sobolim, tewas ditembak setelah melakukan penganiayaan yang menyebabkan 2 orang luka-luka. Operasi pun terus berlanjut. 2 orang yang disebut intelijen KKB disergap jajaran elit TNI Polri di jalur ilegal Kampung Moso, distrik Muara Tami, Jayapura, jalur yang menghubungkan Papua Nugini dengan Jayapura. Dari mereka, aparat menemukan dokumen rahasia rencana upacara pada tanggal 1 Desember. Dan yang lebih baru, pada 22 November, Satgas Damai Kartens berhasil menangkap Maam Taplo di Kerom setelah 4 tahun menjadi buron. Maam adalah pelaku pembunuhan terhadap Nakes Gabriela Meilani di Kiwirok tahun 2021. Operasi demi operasi ini menunjukkan satu hal, tekanan negara semakin rapat, menyasar intelijen, logistik, hingga komandan-komandan penting KKB. Tapi sekuat apa tekanan ini mengubah peta konflik di Papua? Dan bagaimana persebaran KKB serta korban jiwa hingga 2025? Kau mau datang, silakan datang. Kami tetap posisi ada di sini. Kami akan tunggu Anda untuk datang. Kalau kita lihat pola dan peta kasusnya, jelas kalau wilayah operasi KKB selalu berputar di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Artinya, secara geografis, mereka sebenarnya tersentralisasi. Tapi medan Papua yang ekstrim, lembah curam, hutan lebat, dan jalur yang sulit dijangkau, membuat TNI Polri membutuhkan waktu lebih lama untuk bergerak, sementara kelompok KKB bisa leluasa melakukan serangan kilat dan menghilang sebelum ditangkap. Data Center for Strategic and International Studies mencatat, dari Januari hingga September 2025, total korban kekerasan konflik di Papua mencapai 141 orang. Dari jumlah itu, 108 orang meninggal dunia, sementara 33 lainnya luka-luka. Korban sipil mendominasi dengan 64 orang terdampak. Sementara itu korban dari pihak kelompok separatis berjumlah 34 orang dan korban dari TNI maupun Polri mencapai 10 orang. Angka-angka ini menggambarkan kalau konflik di Papua bukan cuma soal operasi militer, tetapi juga soal nyawa warga yang terus berada di garis paling rapuh. Lalu, bagaimana para pihak merespon konflik yang terus memakan korban ini? Saling tuding terus memenuhi kolom berita setiap kali eskalasi meningkat. Dari pihak TPNPB, juru bicara mereka menuding kalau militer Indonesia melakukan kejahatan perang dalam operasi sejak Oktober dan menyebut warga sipil hidup dalam ketakutan. Narasi ini terus diulang untuk menekan pemerintah sekaligus membangun citra bahwa konflik ini merupakan akibat dari operasi keamanan negara. Tapi tudingan itu dibantah keras. Pemerintah menegaskan bahwa justru milisi TPNPB yang berulang kali melakukan kekerasan terhadap warga sipil dengan dalih bahwa mereka agen intelijen Indonesia. Bagi Kementerian Pertahanan, pengamanan penuh di Papua adalah bagian dari menjaga stabilitas nasional
apalagi di tengah kondisi geopolitik yang masih bergejolak dan potensi gangguan keamanan yang tidak bisa diremehkan. Sementara itu, Kementerian HAM menyerukan agar kekerasan bersenjata di Papua segera diakhiri. Fokusnya jelas, keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas. Di titik inilah, refleksi tentang perdamaian kembali penting. Dialog, rekonsiliasi, dan merajut kembali kepercayaan adalah satu-satunya jalan keluar jangka panjang. Seperti kata Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto, kita ke depan harus makin merajut persatuan nasional, merestart dari kilometer nol, saling memaafkan, menatap masa depan. Dan pada akhirnya harapan itulah yang memegang peran terbesar. Harapan bahwa Papua bisa keluar dari siklus kekerasan dan memasuki babak baru yang lebih damai.